Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inovatif, welcome back to my channel. Saya Tita Putri dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan NPM 12102035. Dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen inovatif. Di video kali ini saya akan membahas tentang memperbaiki kompetensi. Mari kita simak videonya. Di sini kita akan membahas tentang memperbaiki kompetensi, konsep dan sejarah kompetensi menurut para ahli. Yang pertama itu Margaret Dahl tahun 2003. Kompetensi adalah menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Selanjutnya itu ada praktisi MSDM. Kompetensi adalah deskripsi dari karakteristik seseorang. Dan selanjutnya itu ada dari Michael Armstrong tahun 1994. Kompetensi adalah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Selanjutnya dari Lily Spencer dan Signe Spencer tahun 1993. Kompetensi adalah karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria, acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Selanjutnya itu dari Margaret Dahl. Kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Selanjutnya ada Training Agency 1988. Kompetensi yaitu kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Dan yang selanjutnya itu ada dari Michaelan 1993. Kompetensi adalah karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Dan yang terakhir itu dari Kepala BKN tahun 2003. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara baik. Selanjutnya itu ada komponen kompetensi, itu ada 5. Yang pertama ada motivis, motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua ada self-concept, yaitu sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Yang ketiga ada skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Yang keempat, traits, karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Dan yang terakhir ada knowledge, pengetahuan atau inform seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Perlunya kompetisi diperbaiki. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi itu ada 6. Yang pertama, kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap suatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua ada keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Yang ketiga, pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Yang keempat, ada karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Yang kelima, ada motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Yang terakhir itu ada isu emosional, hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Satu lagi ada 7, yang terakhir 7, kapasitas intelektual, yaitu kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi.
Tingkat perbaikan kompetensi ada 3. Yang pertama, mudah diperbaiki, mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi, pelayanan, mengelola kinerja. Yang kedua, agak sulit diperbaiki, orientasi hasil, kualitas, keputusan, berpengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis, kecerdasan organisasional. Yang ketiga, sulit diperbaiki, inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengelolaan tekanan, kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul seperti metode penilaian kompetensi. Alternatif untuk desain kompetensi ada 3. Yang pertama, desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua, ada desain studi pendek dengan panel ahli. Yang ketiga, ada studi terhadap pemegang jabatan.